Halo para Ucupers, kali ini Mang Ucup akan menceritakan sebuah film yang berjudul Pirales. Namun, di sini Mang Ucup mengingatkan bagi para Ucupers yang tidak memiliki keberanian untuk melihat hal-hal yang aneh dan ekstrim, Mamang sarankan untuk tidak menonton video ini. Dan bagi para Ucupers yang ingin tetap lanjut, yuk langsung saja kita pada alur filmnya. Di awal film diperlihatkan adegan seorang pria yang bernama Simon. Ini orangnya. Pria ini sedang berada di salah satu rumah bordir di kota itu. Untuk diketahui, sebenarnya pria ini baru saja mendapatkan kabar bahwa istrinya baru saja melahirkan. Namun bukannya datang menjenguk istrinya dan mengazankan anaknya, dia malah pergi jajan di luaran. Ini merupakan mami dari tempat ini. Dia menunjukkan daftar para wanita pengencrot yang bisa dipesan oleh si Simon ini. Namun dari sekian banyak pilihan, Simon memilih seorang wanita yang masih berusia 11 tahun. Wanita ini bernama Laura. Dia memiliki kelainan yaitu buta pada kedua matanya. Dan usut punya usut, ternyata karena buta itulah Simon memilihnya. Laura pun menyanyikan sebuah lagu untuk Simon. Dan setelah itu mereka masuk ke dalam kamar. Di kamar Simon memberikan hadiah berupa sepasang berlian yang sangat mahal kepada Laura. Lalu kemudian dia memasangkan berlian itu di kedua mata Laura. Dan setelah itu mereka pun melakukan pengewean. Singkat kata, 10 tahun berlalu pun tiba. Di sini kita akan diperlihatkan dengan karakter yang menjadi pemeran utama dalam film ini. Ya, dia adalah Samantha. Samantha ini merupakan seorang wanita dengan kelainan fisik, yaitu tertukarnya posisi antara mulut dan lubang anus. Lebih jelasnya lagi, dia ini memiliki mulut di pantat dan bool di muka. Namun, meskipun demikian, dia mencoba untuk tetap percaya diri dan selalu tampil apa adanya. Ini ditunjukkan dengan dia mengupload foto di akun Instagram miliknya dan tanpa mengubah apapun. Setelah merasa lapar, Samantha mengambil beberapa barang miliknya, lalu dia pergi ke sebuah restoran untuk memesan makanan. Di sini diperlihatkan bahwa Samantha ini benar-benar tampil apa adanya tanpa menutupin wajahnya sama sekali. Saat sedang memesan makanan, dia ditertawakan oleh seorang pelayan restoran itu yang bernama Itia. Sembari menunggu pesanannya, Samantha membuka HP-nya. Dan dia melihat bahwa postingannya itu telah dihapus karena dianggap mengganggu pedoman komunitas. Melihat hal itu, Samantha pun meneteskan air mata. Tak lama kemudian, pesanannya pun tiba. Di sini, lagi-lagi si pelayan ini menertawakannya. Namun, Samantha bodoh amat dengan itu. Nah, lalu Samantha pun melakukan ini. Ya, seperti yang sudah Mang Ucup infokan di awal tadi bahwa kedua organ tubuh Samantha ini tertukar posisi. Sehingga apabila hendak makan dia harus menggunakan alat bantu selang dan corong seperti ini. Pasti teman-teman semua bertanya-tanya, apakah ada adegan ketika Samantha boker? Makanya tonton sampai selesai. Lanjut. Setelah selesai makan, kemudian Samantha menuju ke mobilnya untuk pulang. Namun di sini dia dilecehkan oleh dua orang pria jelek ini. Beruntung Samantha berhasil melarikan diri. Namun ketika di jalan dia menangis. Dan oleh karena itu, tanpa sengaja dia menabrak sesuatu. Entah apa yang ia tabrak itu. Nanti kita akan bahas. Scene berpindah pada karakter lainnya. Dia adalah seorang pria yang bernama Ernesto. Di sini diperlihatkan si Ernesto ini sedang colai sambil memandang foto pacarnya yang merupakan seorang wanita yang memiliki kelainan fisik, yaitu seperti pada foto. Dan saat sedang colai itu, tiba-tiba ibunya masuk dan menyaksikan anaknya seperti itu. Ibunya pun kecewa dan marah. Dan karena merasa berdosa banget, si Ernesto ini meminta maaf kepada ibunya. Namun, karena udah keseringan seperti itu, ibunya tidak memaafkan Ernesto dan dia mengusirnya dari rumah. Dan ternyata, di tempat lain pacarnya Ernesto ini yang bernama Anna, ini orangnya sedang berselingkuh.
Dan tidak tanggung-tanggung, dia selingkuh sekaligus berewean dengan seorang pria yang bernama Guillermo. Pria ini memiliki cacat luka bakar di sekujur tubuh dan mukanya. Dan ternyata mereka berdua ini saling cocok untuk saling mencinta. Kembali pada Ernesto, di sini dia menghubungi Ana untuk bertemu. Dan setelah mereka bertemu, si Ana ini mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan cinta mereka berdua. Di sini dia pun mengakui bahwa selama ini dia telah berselingkuh dengan pria lain. Nah, mendengar hal itu, si Ernesto pun menangis dan dia pun pergi tanpa ngabisin kopi terlebih dahulu. Aduh, kasihan sekali Ernesto ini. Scene berpindah kepada Samantha. Di sini dia sedang makan malam bersama ayahnya. Saat sedang makan itu, mereka menonton berita yang memberitakan seorang pria yang mengalami patah kaki akibat dari korban tabrak lari. Ayah Samantha pun mengutuk keras si pengendara yang menabrak pria itu. Karena merasa takut, Samantha hanya diam saja. Padahal sebenarnya yang menabrak pria itu adalah dirinya tadi. Dan rupanya hari ini adalah hari ulang tahun si Samantha ini. Ayahnya pun memberikan sebuah kue dan lilin untuk merayakannya. Dan setelah berdoa, lilin pun ditiup oleh Samantha. Gimana? Masih mau lanjut? Saran Mamang, jika mau nonton film ini, jangan sambil makan, oke? Lanjut. Kemudian ayah Samantha memberikan sebuah kado kepada Samantha. Dan setelah dibuka, ternyata kado itu berupa topeng kepala kuda. Karena menurut si ayah, Samantha akan lebih merasa pede apabila berpergian menggunakan topeng ini. Dan tentu saja hal ini justru membuat Samantha tersinggung dan sakit hati. Dia pun menangis karenanya. Kita akan diperlihatkan karakter lain yang bernama Christian. Usut punya usut, ternyata Christian ini adalah anak dari Simon, seorang laki-laki yang ditunjukkan pada awal film tadi. Di sini Christian ini merupakan seorang anak laki-laki yang mengalami gangguan mental. Itu dikarenakan trauma masa kecilnya yang sudah ditinggal oleh ayahnya sejak kecil. Dia ini sering berhalusinasi bahwa ayahnya adalah seorang yang menjelma menjadi sesosok putri duyung. Karena itu, walaupun Christian ini normal secara fisik, namun di sini dia tidak menginginkan kedua kakinya itu, dan dia berpendapat bahwa seharusnya dia memiliki sirip layaknya putri duyung. Ibunya si Christian ini mencoba untuk mengobati putranya itu. Di sini dia membawa Christian ke seorang psikolog. Namun di sini mereka berdua malah berdebat keras hingga membuat si ibu membuka celana si Christian ini. Dan si ibu pun terkaget karena melihat sekujur kaki Christian penuh dengan luka bekas sayatan pisau. Karena ternyata selama ini Christian mencoba untuk memotong kedua kakinya. Dan karena merasa malu dan putus asa, si Christian ini pergi meninggalkan ibunya. Kemudian di jalan dia mencoba berbaring dengan membiarkan kedua kakinya berada di jalan dan berharap ada kendaraan yang menabraknya. Lalu kemudian inilah yang sebenarnya terjadi. Ya, ternyata yang ditabrak oleh Samantha itu adalah Christian. Di sini Christian terlihat tersenyum puas karena telah berhasil membuat kakinya hancur. Namun sayangnya bukan hanya kakinya saja yang hancur, dia pun tewas di tempat. Aduh, dasar si Christian ini jadi orang kok kurang bersyukur. Lalu kita kembali diperlihatkan karakter lain yang memiliki kelainan fisik seperti ini. Wanita ini bernama Vanessa. Di sini dia bekerja sebagai salah satu pemeran tokoh kartun di salah satu stasiun TV. Namun, pada saat itu dia sedang tidak enak badan dan ternyata dia sedang hamil. Di sini Vanessa sangat berharap bayinya itu terlahir dalam keadaan normal. Namun ternyata hasil ronsen menunjukkan bahwa bayinya itu akan sama seperti dirinya. Dan oleh sebab itu, Vanessa merasa putus asa dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Dan tentu saja bosnya tidak tinggal diam akan kehilangan aset seperti Vanessa. Dia pun memujuk Vanessa dengan uang sekoper. Namun di sini Vanessa malah membuangnya.
Bosnya yang mencoba menangkap koper itu malah ikut terjun bebas dan tewas di tempat. Dan di sini secara kebetulan ada Guillermo yang melihat kejadian itu. Dan karena dia melihat uang yang ada di koper itu, secara langsung dia pun mengambilnya. Lalu kemudian dia menemui Ana dan berkata bahwa dia akan melakukan operasi plastik. Namun di sini Ana tidak menyetujui ide Guillermo itu. Karena menurutnya apabila Guillermo telah operasi plastik, maka dia akan berubah dan tidak mencintainya lagi. Dan karena itu Ana pun mengakhiri hubungan mereka. Dia pun menangis dan berkata dalam hati bahwa dia harus hidup mandiri dan berusaha untuk mencintai dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan wanita yang ada di scene awal. Ternyata sampai saat ini si wanita ini masih bekerja di OpenBO. Di sini terlihat kalau wanita ini masih menggunakan berlian sebagai pengganti matanya. Di sini juga diperlihatkan bahwa si pelayan restoran ini ternyata menginginkan berlian itu. Dan ketika dia sedang mencoba mencuri berlian itu, tiba-tiba ada seorang pria yang masuk. Dan oleh karena itu, dia pun spontan menelan berlian itu. Dan saat sudah berada di tempat lain, dia berusaha mengeluarkan berlian itu dengan cara seperti ini. Namun setelah itu si pelayan merasa bersalah kepada Laura. Dia pun berniat mengembalikan berlian itu kepada Laura. Namun di sini si Laura mengungkapkan isi hatinya dan berkata bahwa dia sebenarnya jatuh cinta kepada si pelayan itu. Dan dia berkata bahwa ia ingin sekali melakukan pengewean dengan pelayan itu. Hingga pada akhirnya mereka pun hidup berdua bahagia selamanya. Lalu kemudian scene kembali memperlihatkan si Simon yang ada di awal film tadi. Di sini dia pulang ke rumahnya karena mendengar kabar tentang kematian putranya itu. Dia melihat foto-foto dirinya dengan memiliki tato ikan duyung di tangannya. Dan usut punya usut, setelah mengobrol panjang lebar dengan istrinya, di sini diketahui bahwa Simon ini meninggalkan rumah dikarenakan dia takut tidak bisa mengontrol birahinya yang pada waktu itu sangat menggebu-gebu. Yang dimana mungkin bisa saja dia melecehkan anaknya sendiri. Jadi pada intinya si Simon ini mengalami gangguan kelainan seksual yang disebut dengan pedofil. Dan lebih parahnya lagi, dia tidak memilih entah itu mau anak perempuan, mau anak laki-laki, sama saja dia embat. Kalau anak laki-laki ya tentu saja lewat lubang boolnya. Namun pada akhirnya keputusannya meninggalkan rumah telah berdampak buruk terhadap kondisi psikologi anaknya hingga membuat anaknya itu tewas. Lalu scene kembali kepada Samantha. Di sini lagi-lagi dia bertemu dengan dua pria yang membulinya di awal tadi. Dan kedua pria ini pun melakukan tindakan bejat kepada Samantha. Namun inilah yang terjadi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya Samantha ini memiliki mulut yang terletak di bawah. Dan karena itu dia bisa menggigit kuat-kuat anunya si laki-laki blow-on tadi. Dan atas perlakuan bejat yang didapatnya itu membuat jiwa Samantha ini pun terguncang. Lalu dia berlari menuju ke jembatan dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun ketika hendak melompat, dia malah terjatuh pingsan. Dan ketika dia tersadar, dia melihat ada seorang lelaki yang tak lain dan tak bukan adalah Ernesto. Ernesto yang sedang patah hati karena ditinggal kekasihnya itu tanpa sengaja bertemu dengan Samantha. Dan seperti kita ketahui bahwa Ernesto ini merupakan orang yang memiliki ketertarikan dengan wanita yang memiliki kelainan fisik. Oleh karena itu dia pun tertarik kepada Samantha. Dan sepertinya Samantha pun tertarik terhadap dirinya. Hingga singkat cerita, mereka berdua pun saling mencinta dan hidup bahagia bersama berbagi rasa. Dan bagi kalian yang hendak menonton bagaimana cara mereka bercumbu, kalian bisa langsung saja tonton di filmnya.
Kemudian film pun ditutup dengan adegan di mana diperlihatkan bahwa Christian saat ini sudah menjadi duyung. Ya, sebut saja putra duyung. Di sini diperlihatkan dia telah memiliki sirip dan terlihat jelas wajahnya bahwa dia telah hidup bahagia. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tak ada manusia yang terlahir sempurna. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Saya Mang Ucup mewakili para tukang parkir Indomaret, pamit undur diri dan terima kasih. Salam Pramuka.